Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Petamburan yang saat ini saya percaya masih berada di rumah untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah. Pada malam hari ini saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu dalam malam penyegaran iman dengan tema bertumbuh di dalam firman. Baik saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu firman Tuhan terambil dari Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang penginjil bernama Robert Sumner menceritakan di dalam bukunya yang berjudul The Wonder of the Word of God. Dia menceritakan seorang warga Kansas, seorang korban ledakan. Dia memang tidak menyebutkan namanya, hanya diceritakan bahwa wajahnya rusak. Kemudian matanya menjadi buta dan bahkan kedua tangannya pun putus. Dan dia baru saja menjadi seorang Kristen. Kekecewaan terbesar yang dialami adalah bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas kesukaannya, yaitu membaca Alkitab. Pada suatu hari dia mendengar ada seorang wanita di Inggris yang bisa membaca huruf Braille dengan memakai bibirnya. Nah, dengan pengharapan yang begitu kuat, dia memesan Alkitab dalam huruf Braille. Akan tetapi ternyata dia mendapati bahwa saraf di bibirnya pun sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia tidak dapat membedakan huruf-huruf Braille itu. Dengan keputusasaan, saudara, dia mencoba untuk membaca lagi dengan ujung bibirnya. Dia mencoba lagi. Hingga pada satu hari ketika dia sedang mencoba huruf-huruf Braille dengan bibirnya, secara tidak sengaja lidahnya menyentuh beberapa huruf. Betapa kagetnya dia, tetapi sekaligus betapa senangnya dia. Dan dalam sukacita dia berteriak, aku dapat membaca dengan lidahku. Nah, saat kisah ini diceritakan oleh Sumner, orang itu sudah membaca 4 kali dari Perjanjian Lama, mulai Kitab Kejadian sampai dengan Perjanjian Baru Kitab Wahyu dengan menggunakan lidahnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mau bertumbuh dalam Tuhan harus berakar di dalam firman Tuhan. Berakar artinya seseorang harus ada hidup secara intim dengan Tuhan. Intim dengan doa, intim dalam pujian, intim dalam penyembahan, dan juga intim di dalam firman Tuhan. Demikian juga, ketika kita mencintai firman Tuhan, maka kita juga akan semakin berakar ke bawah. Nah, akar inilah yang membuat kehidupan iman kita juga semakin kuat. Membuat iman kita semakin kokoh. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang harus bertumbuh. Bertumbuh berarti kita bertumbuh ke atas. Pada waktu kita bertumbuh ke atas, maka iman kita itu semakin dikuatkan. Iman kita semakin dikokohkan. Dan kehidupan kita semakin mencerminkan Kristus. Artinya apa? Kita berbuah lebat bagi orang di sekitar kita. Sehingga orang lain melihat hidup Kristus di dalam diri kita. Kita tahu bahwa pertumbuhan secara jasmani ada tahapannya. Dari mulai ada kelahiran, kemudian dia bertumbuh menjadi seorang bayi, merangkak, belajar duduk, berjalan, dan akhirnya menjadi tua. Tetapi berbeda dengan kerohanian. Kerohanian tidak pakai tenggang waktu. Semakin kita rindu firman Tuhan,
semakin cepat rohani kita itu bertumbuh. Seringkali orang Kristen keliru mengartikan pertumbuhan rohani. Mereka yang sibuk di pelayanan, mereka sibuk memenangkan jiwa, mereka sibuk terlibat event-event penginjilan, dan bahkan banyak lagi aktivitas gereja yang lainnya. Dan kadang itu diartikan sebagai bertumbuh. Mereka berpikir pertumbuhan rohani adalah karena prestasi di gereja. Tetapi Matius berkata, orang-orang itu bisa melakukan semuanya itu, tetapi mereka tidak bertumbuh secara rohani. Jadi apa definisi pertumbuhan rohani yang sebenarnya? Saudara, Tuhan berkata, kita bertumbuh secara rohani sewaktu karakter dan juga sikap kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sewaktu Anda mulai bisa memberi respon terhadap keadaan Anda dengan cara Kristus. Oleh karena itu hanya ada satu cara untuk bertumbuh, yaitu melakukan firman Tuhan dalam situasi yang sulit, tetapi dengan ketaatan. Satu-satunya jalan adalah mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Anda perlu mengasihi orang yang perlu Anda kasihi. Anda perlu mengampuni orang yang perlu Anda ampuni. Anda perlu memberi kepada Tuhan dalam jumlah yang sudah Tuhan tetapkan untuk saudara beri. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan bukanlah hal yang mudah. Karena waktu Anda mengikuti kehendak Tuhan, maka setan pun akan berusaha untuk menghalangi Anda. Setan akan mati-matian menyerang pikiran Anda dengan nalar, dengan alasan, dengan kebohongan, dan macam-macam. Pada waktu pencobaan datang, jangan takut. Justru Anda bersukacita karena mendapat kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Rick Warren mengatakan, setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, firman Tuhan diberikan supaya kita dapat mengenal Allah dan kita mengetahui cara hidup yang berkenan kepadanya. Kemudian yang kedua, yang bisa kita aplikasikan adalah dengan belajar dan menerapkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dalam hubungan kita dengan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah firman Tuhan adalah makanan rohani orang Kristen. Karena itu, kita harus makan rohani ini setiap hari supaya kita dapat bertumbuh secara rohani. Seorang pendeta bernama D.L. Moody pernah mengatakan begini, saudara. Seperti halnya seseorang tidak dapat makan satu kali saja untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Atau menghirup udara satu kali saja, walau sebanyak mungkin, untuk bertahan hidup selama 1 minggu. Begitu juga, kerohanian kita tidak dapat bertahan bila kita hanya sekali seminggu membaca firman Tuhan. Kita memerlukan makanan rohani dari Tuhan setiap hari. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita, Bapak, Ibu, dan juga saya, mari kita mengambil satu aksi dalam hidup kita berkaitan dengan bertumbuh dalam firman. Yaitu, mari kita semakin rajin membaca firman Tuhan. Mari kita semakin rajin untuk mempelajari firman Tuhan. Mari kita semakin belajar untuk menghafal, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan terus berjuang untuk menaatinya. Selamat menjelang Paskah tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.